juga bisa semuanya kompak. Kalau misal di kelas A atau B itu bisa rebutan. Rebutan gitu kan karakteristik kelasnya. Kelas D nggak pernah. Ya, Bapak Ibu perso sendiri. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan daripada menghukum. Menghukum dan keras membuat anak itu merasa bersalah itu dampaknya lebih ringan daripada menghukum. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti lebih ringan yang mana? Yang membuat anak merasa bersalah atau menghukum? Karena dihukum belum tentu dia merasa bersalah. Karena yang dihukum belum merasa bersalah, Bu Ina. Belum materi ini bingung gimana? Ya kan? Betul kan, Bu Ina? Merasa bersalah dan menghukum. Jadi ketika anak bersalah, ibu posisinya itu lebih ke membuat anak merasa bersalah sehingga dia menyadarinya atau menuntut Dia merasa bersalah dan menyadarinya dulu. Berarti dihukum dulu. Menyadarkan dengan cara apa? Hukum. Ya intinya membuat anak yang bersalah itu dampaknya lebih ringan daripada menghukum, karena menghukum bisa menyebabkan rasa benci, trauma dan lain-lain. Ini tadi yang sudah disampaikan Bu Muda, Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang kita lakukan dan apa yang dilakukan murid itu sama. Apapun itu, ada 3 motivasi untuk menghindari kenyamanan. Misalkan kita berangkat pagi nih, jam 7 sudah ready di ruang guru atau sudah langsung menuju ke kelas. Motivasi kita sebenarnya apa sih? Apakah untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, ataukah mungkin mendapatkan imbalan agar kita disebut orang yang disiplin gitu ya, ataukah yang ketiga, apakah Bapak Ibu atau kita menghargai diri kita, saya sadar betul saya tugasnya pendidik harus memberikan keteladanan yang baik untuk murid-murid saya. Yang lebih cenderung yang mana nih? Tiga. Yang ketiga ya. Berarti itu yang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi mungkin di awal-awal mungkin ada apa yang menghindari hukuman, takut nanti dipanggil atau diingatkan atau dapat teguran dan sebagainya. Ada juga yang motivasinya pengen mendapatkan, saya juga dikatakan orang sergap kok gitu kan Jarang ya, tapi yang diharapkan memang ketika kita melakukan hal yang positif itu sebenarnya kesadaran dari kita bahwa itu tuh kita ingin meningkatkan value kita ingin menjadi orang yang positif, vibes-nya positif sehingga bisa menularkan yang positif juga untuk lingkungan, termasuk ke anak didik kita. Itu yang diharapkan dari budaya positif ini. Kita juga nyaman. Kalau kita kembali ke filosofi Gajah Dewantara, Bapak Ibu, tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka itu yang bagaimana sih? Manusia yang merdeka itu dia tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi dia bisa memerintahkan dirinya sendiri atas kesadarannya. Oke, sekarang kita refleksi ya. Mari Bapak Ibu terkait dengan tanggung jawab kita, apakah selama ini kita lebih diperintah oleh orang lain ataukah kesadaran dari dalam diri? Mari kita berefleksi. Saya pun juga masih banyak kesalahan. Yang diharapkan tujuan pendidikan oleh Gajah Dewantara adalah menjadikan manusia itu merdeka, tidak diperintah oleh orang lain, tetapi dirinya memerintah diri sendiri atas kesadaran. Bapak Ibu, ketika anak bersalah atau melakukan kebaikan, hukuman dan penghargaan ini sama atau hal yang berbeda sih menurut Bapak Ibu? Hukuman dan penghargaan itu sama atau berbeda? Kalau hukuman diberikan oleh orang yang bagaimana? Yang bersalah. Kalau penghargaan diberikan orang yang bagaimana? Yang sudah sesuai dengan aturan. Padahal kalau menurut ahli, gitu ya, ternyata hukuman dan penghargaan itu sama.
Karena penghargaan itu sejatinya juga menghukum, dan menghukum itu juga seperti penghargaan salah. Yang saya tahu dari ahli ini adalah hukuman itu penghargaan itu juga hukuman. Ini menurut penghargaan itu sama dengan hukuman. Wina, Ya. apakah nggak berbeda antara hukuman sama penghargaan? Karena penghargaan itu positif, hal positif yang dia dilakukan sehingga kita mungkin mengasih penghargaan, ya kasih apresiasi dan sebagainya. Sedangkan hukuman itu sudah beda tujuan, beda ranah ya. Karena mungkin hukuman itu biar anak tidak melakukan seperti itu lagi. Walaupun hukuman hanya berupa yang nggak harus tadi nggak harus jerah, dan bisa mungkin nanti lebih ke anak lebih seneng yang saya lebih biar dihargai dan Pertanyaannya satu, Bu. Kalau ibu kepengen anak-anak kita itu baik, maka ketika itu lebih cenderung ke ngasih hukuman atau ke penghargaan? anak baik, penghargaan. Penghargaan, agar mereka termotivasi. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Menurut tadi, ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Artinya apa? Ketika kita meminta atau membujuk anak untuk melakukan sesuatu tujuan dengan iming-iming tertentu, itu sebenarnya itu bukan motivasi intrinsik dari dirinya, tetapi dari motivasi eksternal tadi. Dari iming-iming dapat nilai, iming dapat ada yang ngasih uang atau sesuatu yang lain, tetapi belum muncul dari dalam diri. Sehingga apa Bapak Ibu ketika sering terlalu memberikan penghargaan, reward dan sebagainya akan menimbul akan ada ketergantungan dari anak tadi. Maka ketika misalkan pembelajaran kita biasa ngasih uang nih, kok saat itu kita tidak kasih uang, kira-kira anak bagaimana? Semangat atau tidak? Mempengaruhi semangat anak tidak? Ya, lebih semangat ketika kita ngasih. Itu jadi apa ketergantungan? Ini Bapak Ibu ternyata penghargaan itu menghukum, artinya ini tadi bisa merusak hubungan. Misalkan ada orang satu kelas itu ya anak-anak itu aja yang menjawab, yang dikasih nilai itu aja bisa menyebabkan anak yang lain cemburu, tidak suka dan lain sebagainya. Itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas anak tadi, harusnya dia motivasi intrinsik tetapi hanya ekstrinsik mendapatkan uang tadi. Mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu ada beberapa apresiasi ketika anak sudah berbuat baik, itu perlu kita apresiasi, tidak hanya anak-anak yang salah terus yang kita hukum terus, tapi harusnya kita berlaku seimbang. Ketika anak itu sudah baik, sudah sesuai, hendaknya kita berikan apresiasi. Bisa secara khusus pribadi, kemudian secara semua murid secara bergantian, dan dilakukan konsisten dan fokus pada proses. Ketika masing-masing anak berproses berbeda nih. Ada anak yang kemajuannya A ke B dulu, ada anak yang A langsung ke E. Jadi perubahannya jangan dibandingkan dengan anak yang lain, tetapi dengan dirinya sebelumnya. Harapannya begitu. Baik Bapak Ibu, saya akan bertanya, ini tindakan guru yang dilakukan ini apakah hukuman ataukah konsekuensi? Mari kita jawab bersama. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman konsekuensi. Hukuman ya. Saya juga pernah melakukannya Bapak Ibu. Saya pernah mendengar anak mengucapkan kata jorok gitu, saru gitu. Saya membuat minta anak itu menuliskan istighfar 100 kali. Itu pernah. Ternyata itu belum. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Lalu bedanya hukuman dan konsekuensi apa, Bapak Ibu? Nanti coba kita yang pertama dulu deh, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan curahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat meminta murid
tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, hukuman. Lalu bedanya hukuman dan konsekuensi apa Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Tadi Bapak Ibu sudah mengidentifikasi hukuman itu konsekuensi. Penjelasannya bagaimana? Silakan, ada yang mau berpendapat? Kalau Ya, Bu Sri, bagaimana Bu Sri? semangat. Menurut saya Ya. kalau hukuman itu dari ada peraturan yang dilanggar. Peraturan yang Jadi, dilanggar. peraturan. Tapi kalau konsekuensi menurut saya Iya. itu kesepakatan yang kita sudah sepakati, Iya. terus dia melakukan sesuatu Iya. sehingga konsekuensinya itu. Oke, Jadi betul. ada kesepakatan. Ya, beri tepuk tangan untuk Bu Sri. Saya boleh menambahkan sedikit, hukuman itu sesuatu yang diberikan pada anak yang melanggar, tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelanggarannya. Tetapi kalau konsekuensi itu memberikan sesuatu yang harus dia kerjakan sesuai dengan pelanggarannya tadi. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini jawabannya Bapak Ibu. Hukuman. Ini lapangan tadi hukuman ya. Push up. Konsekuensi. Tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Hukuman. Itu hukuman Lari-lari. konsekuensi. Apa sih yang nomor 7? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ya. Konsekuensi kenapa Pak Baldi kok lain? Korelasinya apa? PJOK dengan lari. Ya, sesuai. Beri tepuk tangan untuk Pak Baldi. Kenapa nggak hukuman itu Bu Ina? Karena itu saat PJOK ini. Jadi saat itu di lapangan, jadinya kayak dengan visi. Kesepakatannya mungkin tidak ada di awal. Ini Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang restitusi. Mungkin ada beberapa dari kita termasuk saya sekali ngasih hukuman, ada konsekuensi, tetapi restitusinya bagaimana? Mari kita belajar bersama. Ini perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman nanti arahnya itu ke negatif ya, efeknya bisa anak jadi benci pada peraturan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang anak kenapa peraturannya tidak ada hubungannya dengan peraturannya. Ini Bapak Ibu kita cepat. Intinya Bapak Ibu begini, bahwa restitusi itu proses menciptakan kondisi anak bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu dapat kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa mendapatkan hukuman. Dengan cara kolaborasi dengan murid untuk mencari solusi permasalahannya. Sehingga yang berpikir itu murid sendiri, guru hanya memfasilitasi. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu, nanti bisa kalau hari ini dijelaskan kayaknya tidak cukup waktunya. Ini kita skip saja. Nanti langsung ke kasus. Bagaimana ketika Bapak Ibu menghadapi kasus pemuda? Dalam kasus pemuda. Saya ada satu kasus, 3 kasus ya sebenarnya, tapi kita praktek satu kasus saja. Bagaimana ketika Bapak Ibu menghadapi kasus yang seperti ini, nanti cenderung ke hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Coba dijabarkan. Oke, saya bacakan ya. Restitusi. Ganti. Kasus pertama, Anda adalah wali kelas 7 SMP Pelindung. Anda baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas Anda untuk melihat tim piket kelas Anda apakah sudah bekerja atau belum. Tetapi sesampai di kelas Anda terkejut karena hanya 2 murid yang sedang membersihkan kelas. Anda
Anda menyadari bahwa Ciko tidak ikut berpartisipasi dalam piket. Anda tahu betul bahwa Ciko hari ini masuk. Anda bertanya pada murid-murid yang sedang piket dan mereka hanya menjawab bahwa Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruang kelas dan membawa tasnya. Penasaran dengan hal itu, Anda mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung depan sekolah sedang jajan atau di kantin sekolah. Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko di saat itu juga. Kami meminta Bapak Ibu untuk menerapkan bagaimana penyelesaian masalah untuk Ciko ini. Coba nanti dari upaya yang Bapak Ibu lakukan ini kita bisa mengidentifikasi apakah Bapak Ibu cenderung ke hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ciko punya. Anda adalah wali kelas 7. Silakan Bapak Ibu, adakah yang mau berpendapat? Ciko piket, tetapi dia tidak piket, intinya itu. Kemudian dia itu malah jajan di kantin. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? Ditanya. Bisa praktek siapa yang ingin menjadi Ciko, Bapak Ibu? Siapa gurunya dan siapa Cikonya? Silakan untuk Basa-basi tadi. Cinta. satu kasus saja Bapak Ibu sehingga nanti kita bisa melihat apakah ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang bersedia menjadi Ciko siapa? Pak Fahmi. Ayo Pak Fahmi jadi Ciko Pak Fahmi. Gimana Pak Fahmi bersedia? Ya. Oke. Siapa gurunya? Pak Pardi. Pak Pardi. Silakan praktek di depan. Bagaimana Pak Pardi mengatasi Ciko yang tidak piket? Dia malah jajan di kantin. Silakan Ciko dan kebetulan Ciko jajan di kantin. jajan. Cikonya di jajan. Oh, gorengan dipakai. Gorengan. Ini pisangnya satu ya. Pak Pardi tiba-tiba lewat. Ini Pak Pardi lebih keras. Mas Ciko dan apa ya? Anu Pak, izin ke belakang Pak. Izin sama siapa? Sama Pak Guru yang di kelas. Oh siapa ya? Gurunya kan saya. Sumpah. Nah ini aja. Itu kan teman kamu kan masih di kelas. Terus sekarang kamu bersama temannya itu datang ke kelas. Terus ikut bantu teman-teman itu. Kalau temannya itu membersihkan pakai sapu, kamu bersihkan pakai saja. Pak, betul Pak. Kalau di kelas jadi kalau mengingatkan Ya. anak lembut itu. Nadanya Tenang. pakai nada yang asli atau ini? Pura-pura. Ini gimana? Riwayatnya ditepuk tangan untuk Pak Pardi dan Pak Pardi. Nada Oke. Sekarang pertanyaannya, Ciko tadi kan ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi tadi nih. Apa menurut Bapak Ibu semua Ciko tadi sedang memenuhi kebutuhan apa kira-kira? Nafsu makan. Berarti kaitannya dengan apa tadi kebutuhan dasar. Untuk survival bertahan hidup maka Ciko butuh makan. Oke, kita sudah tahu bahwa sebenarnya Ciko itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk survival agar dia dapat bertahan hidup dia butuh makan. Lalu Pak Pardi tiba-tiba lewat tadi dan Ciko belum mengerjakan piket. Lalu menurut Bapak Ibu yang dalam Pak Pardi tadi termasuk memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Konsekuensinya bagaimana? Harus ikut piket. Karena tidak piket dia harus kembali mengerjakan piketnya tadi. Berarti belum menyentuh ke restitusi ya Pak?
belum Belum, ya nanti ada langkah-langkahnya, tapi kalau untuk dijelaskan hari ini kok belum cukup. Makanya insya Allah akan lain waktu akan kita diskusikan restitusi sebenarnya bagaimana sih. Kalau yang dipraktekkan Pak Padip tadi baru sampai tahap konsekuensi. Gitu. Yang restitusi belum tersentuh. Kita akan belajar di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini cukup itu dulu ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih. Bapak Ibu ada tugas dan kewajiban yang lainnya. Terima kasih.